Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Apriani dengan NIM C1G024100080 dari Agribisnis kelas B, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas salah satu komoditas pertanian di Indonesia, yaitu kentang. Dalam video ini, saya akan membahas secara lengkap mulai dari deskripsi dan potensi kentang sebagai komoditas pertanian, pendahuluan mengenai pentingnya budidaya kentang di Indonesia, proses pengolahan kentang dari hasil panen hingga siap konsumsi, teknik penyimpanan agar tetap segar dan tahan lama, sistem pengemasan yang tepat dan efisien, hingga analisis usaha yang menjanjikan di balik bisnis kentang. Kentang atau Solanum tuberosum merupakan tanaman umbi-umbian yang berasal dari Amerika Serikat. Di Indonesia, kentang banyak dibudidayakan di daerah dataran tinggi seperti Dieng, Batu, Barestagi, dan Lembang. Nah, kentang kaya akan karbohidrat, vitamin C, kalium, dan juga serat. Karena kandungannya, kentang menjadi bahan pangan yang fleksibel, bisa direbus, digoreng, hingga diolah menjadi keripik, kentang beku atau frozen, dan berbagai produk makanan lainnya. Kentang memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena permintaannya yang terus meningkat, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri makanan. Selain sebagai sumber karbohidrat alternatif selain nasi, kentang juga bisa diolah menjadi berbagai produk seperti keripik, kentang beku, hingga tepung kentang. Nah, potensi usaha kentang sangat menjanjikan. Tetapi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bernilai jual tinggi, proses pengolahan dari panen hingga siap konsumsi harus dilakukan dengan baik dan benar. Cara pengolahan kentang dari panen hingga siap konsumsi. Proses pengolahan kentang dimulai dari tahap panen. Panen dilakukan ketika tanaman sudah cukup umur, biasanya sekitar 90-120 hari setelah tanam. Nah, kentang dipanen dengan hati-hati agar tidak rusak atau lecet karena kerusakan fisik, karena dapat mempercepat pembusukan. Setelah dipanen, kentang kemudian disortir untuk memisahkan antara kentang yang berkualitas baik dengan yang rusak atau busuk. Sortasi ini penting agar hanya kentang terbaik yang lanjut ke tahap berikutnya. Nah, setelah disortir, kentang dicuci untuk membersihkan sisa tanah dan kotoran. Proses pencucian bisa dilakukan secara manual atau menggunakan mesin pencuci. Kentang yang bersih kemudian dikupas dan dipotong sesuai kebutuhan. Misalnya, untuk keripik kentang biasanya dipotong tipis-tipis, sedangkan untuk kentang goreng dipotong bentuk stik. Setelah itu, kentang direndam atau diblensing, direbus sebentar agar tetap segar. Kentang yang sudah diblensing kemudian diolah sesuai jenis produk akhir. Bisa digoreng menjadi keripik, dibekukan untuk kentang beku, atau bahkan dikeringkan menjadi tepung. Kentang dikemas dengan baik menggunakan plastik vakum, kemasan kedap udara, atau kemasan karton sesuai kebutuhan. Terakhir, produk siap didistribusikan ke pasar, toko, restoran, atau melalui penjualan online. Dengan pengolahan yang baik, kentang tidak hanya menjadi bahan makanan biasa, tetapi bisa berubah menjadi produk bernilai tinggi yang banyak diminati, baik di dalam maupun di luar negeri. Kentang merupakan hasil pertanian yang mudah rusak jika tidak disimpan dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan teknik penyimpanan yang tepat agar kentang tetap segar, tidak cepat busuk, dan memiliki masa simpan yang lebih lama. Langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah memastikan kentang tetap dalam kondisi bersih dan kering sebelum disimpan. Kentang yang masih basah atau lembab mudah ditumbuhi jamur dan membusuk lebih cepat. Sebaiknya, kentang disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Suhu ideal untuk menyimpan kentang adalah 4-10 derajat Celcius. Jika suhu terlalu rendah, misalnya di dalam kulkas, pasti dalam kentang akan berubah menjadi gula, sehingga rasanya menjadi manis dan teksturnya kurang enak saat dimasak. Hindari juga menyimpan kentang di tempat yang terkena cahaya langsung, karena cahaya dapat menyebabkan kentang berubah menjadi warna hijau dan menghasilkan senyawa solanin yang beracun.
Selain itu, kentang juga sebaiknya tidak disimpan bersama buah-buahan seperti apel dan pisang, karena buah-buahan tersebut memiliki gas etilen yang dapat mempercepat proses pembusukan kentang. Untuk skala besar, petani atau pelaku usaha bisa menggunakan gudang penyimpanan khusus dengan pengaturan suhu dan kelembapan yang dikontrol. Sementara untuk skala rumah tangga, kentang cukup disimpan di tempat gelap dan berventilasi seperti rak kayu terbuka atau kayu jaring. Dengan teknik penyimpanan yang tepat, kentang bisa bertahan selama 2-3 bulan tergantung dari kondisi dan kualitas awal saat panen. Penyimpanan yang baik juga membantu mengurangi kerugian akibat pembusukan dan menjaga kualitas produk hingga sampai ke tangan konsumen. Pengemasan merupakan salah satu tahap penting dalam penanganan hasil panen kentang. Tujuannya bukan hanya untuk melindungi kentang dari kerusakan fisik saat distribusi, tetapi juga untuk menjaga kesegaran, mencegah kontaminasi, dan meningkatkan nilai jual produk. Jenis kemasan yang digunakan biasanya disesuaikan dengan tujuan pemasaran, skala usaha, dan jenis produk, apakah berupa kentang segar atau kentang olahan. Untuk kentang segar dalam skala besar, seperti yang dijual di pasar tradisional atau untuk keperluan industri, biasanya digunakan karung jaring atau karung plastik berlubang. Karung ini memungkinkan sirkulasi udara yang baik sehingga kentang tidak cepat lembab dan busuk. Sementara itu, untuk pemasaran di toko modern atau supermarket, kentang dikemas dalam plastik bening dengan lubang udara, jaring kecil atau bahkan dalam kemasan tray atau shrink wrap agar tampilannya lebih menarik dan higienis. Jika kentang sudah diolah menjadi produk makanan seperti keripik, kentang beku, atau tepung kentang, maka kemasannya perlu lebih tertutup rapat untuk menjaga kualitas dan daya tahannya. Biasanya digunakan kemasan plastik vakum, aluminium foil, atau kemasan kedap udara dengan desain yang menarik. Informasi seperti berat bersih, tanggal kadaluarsa, komposisi, dan label merek juga dicantumkan untuk mempermudah konsumen. Nah, kemasan yang baik tidak hanya menjaga kualitas, tetapi juga bisa menjadi strategi pemasaran yang efektif. Dengan tampilannya yang menarik dan profesional, produk kentang akan lebih dipercaya dan diminati oleh pembeli, baik dari pasar lokal maupun ekspor. Kentang bukan hanya bisa dijual sebagai hasil panen segar, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis usaha yang menguntungkan. Jenis usaha dari komoditas kentang sangat beragam, tergantung dari skala, modal, dan kekreatifan pelakunya. Yang pertama adalah usaha budidaya kentang, yaitu menanam dan menjual kentang segar ke pasar, tengkulak, restoran, atau pabrik makanan. Usaha ini cocok untuk petani atau pelaku agribisnis di daerah dataran tinggi dengan lahan pertanian yang cukup. Jenis usaha selanjutnya adalah pengolahan makanan berbasis kentang. Contohnya seperti usaha keripik kentang, kentang beku, mashed potato instan, hingga kroket dan nugget kentang. Produk-produk olahan ini memiliki nilai jual lebih tinggi dibanding kentang mentah dan bisa dipasarkan ke toko oleh-oleh, supermarket, atau lewat media sosial. Selain itu, ada juga usaha pembuatan tepung kentang yang digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan roti, kue, dan makanan bayi. Meskipun membutuhkan alat khusus, usaha ini memiliki pasar yang luas terutama di industri makanan. Tak hanya berhenti di makanan, kentang juga bisa dikembangkan menjadi usaha minuman fermentasi atau bahan kosmetik alami. Walaupun ini masih jarang dilakukan dan bersifat inovatif, dengan banyaknya varian usaha yang bisa dikembangkan dari kentang, komoditas ini tidak hanya menjanjikan dari segi pertanian, tetapi juga dari sisi industri kreatif dan bisnis olahan makanan. Kentang merupakan komoditas pertanian yang sangat potensial, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun sebagai bahan baku industri makanan. Dengan pemahaman yang baik tentang cara budidaya, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga usaha kentang dapat memberikan keuntungan yang signifikan. Di samping itu, kentang memiliki banyak peluang usaha, mulai dari usaha pertanian tradisional yang menjual kentang segar, hingga usaha olahan seperti keripik, kentang goreng beku,
tepung kentang, hingga produk kreatif lainnya. Pengolahan yang tepat dan penggunaan teknik penyimpanan yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas kentang agar dapat bertahan lama, terutama dalam distribusi ke pasar. Selain itu, pengemasan yang menarik dan sesuai standar akan membantu meningkatkan daya tarik produk di pasar, baik di pasar lokal maupun internasional. Dengan adanya peluang di lini usaha, mulai dari budidaya hingga pengolahan, komoditas kentang memberikan ruang yang luas untuk berkembang baik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.